Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Konsep Pendapatan Nasional. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmatul Husni. Saya Adlio Ziran Pratama. Perkenalkan, nama saya Olivia Laura Muba. Baiklah, yuk disimak. Kalian tahu nggak sih, pas kita jajan, uang yang kita pakai buat beli barang atau jasa itu bakal dihitung buat jadi pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga, atau disingkat dengan RTK. Nah, RTK ini yang bakal jadi perhitungan buat produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB yang akan ngaruh ke pendapatan nasional. PDB, produk domestik bruto, adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan sama unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Produk dan jasanya termasuk yang dihasilkan sama perusahaan asing ya, asal pabriknya masih dalam satu wilayah di suatu negara. Misalnya nih, ada perusahaan A dari Amerika yang pabriknya mempunyai cabang di Indonesia. Nah, hasil produksi pabrik Amerika itu masuk perhitungan produk domestik bruto Indonesia loh. PDB itu kalau dalam bahasa Inggris istilahnya Gross Domestic Product. Makin besar GDP suatu negara, maka kinerja perekonomian suatu negara itu dianggap makin baik. Dengan kata lain, GDP itu indikator tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Maka dapat dihitung GDP itu adalah pendapatan warga negara Indonesia atau WNI di dalam negeri ditambah dengan pendapatan negara asing atau WNA di dalam negeri. Nah, warga asing di Indonesia kan dihitung. Kalau warga Indonesia di luar negeri kok nggak dihitung, mah? Good question, Zidan. Nah, kalau warga negara Indonesianya lagi di luar, kayak tenaga kerja Indonesia yang lagi kerja di luar negeri itu dihitung dalam produk nasional bruto atau sering disingkat dengan PNB, yang bahasa Inggrisnya adalah Gross National Product atau GNP. GNP itu adalah perhitungan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilin sama produk suatu negara selama 1 tahun. Jadi, kalau GDP itu perhitungan dalam wilayah, kalau GNP itu perhitungan berdasarkan kewarganegaraan atau nasionalismenya. GNP itu bisa didapat dengan 3 rumus. Yang pertama, GNP adalah pendapatan WNI di dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri. Rumus yang kedua, GNP sama dengan GDP ditambah WNI di luar negeri dikurangi dengan pendapatan WNA di dalam negeri. Nah, pendapatan WNI di dalam negeri ini dikurangi dengan pendapatan WNA di dalam negeri itu disebut dengan pendapatan neto atas faktor luar negeri. Jadi, rumus yang ketiga bisa disimpulkan menjadi GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto atas faktor luar negeri. Sebagai jumlah dari keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi, pendapatan nasional membutuhkan perhitungan yang tepat dan akurat, sehingga nilai yang diperoleh benar-benar sesuai dengan data yang ada, bukan sekedar pencitraan pemerintah saja. Bicara tentang cara menghitung pendapatan nasional, terdapat 3 pendekatan cara menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan pengeluaran.
Cara menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri suatu negara selama 1 tahun. Pengeluaran yang dimaksudkan dalam pendekatan ini mencakup konsumsi, investasi, pemerintah, ekspor, dan impor. Dari komponen pengeluaran tersebut, penghitungan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Dengan keterangan, Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Selanjutnya, pendekatan produksi. Produksi dapat dipahami sebagai kegiatan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Berkenaan dengan hal tersebut, penghitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama 1 tahun. Cara ini dapat diformulasikan sebagai berikut. Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah PN kali Qn. Dengan keterangan, Y sama dengan pendapatan nasional, P1 harga barang ke-1, P2 harga barang ke-2, PN harga barang ke-N, Q1 jenis barang ke-1, Q2 jenis barang ke-2, dan Qn jenis barang Qn. Dan yang terakhir melalui pendekatan pendapatan. Selain dengan pendekatan pengeluaran dan produksi, pendapatan nasional juga dapat dihitung dengan pendekatan pendapatan. Pada metode pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi selama 1 tahun. Faktor produksi yang dimaksudkan mencakup tenaga kerja, modal, tanah, dan keterampilan atau keahlian atau kewirausahaan. Adapun pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi tersebut tidaklah sama. Pendapatan tenaga kerja berupa upah, pemilik modal berupa bunga, pemilik tanah berupa sewa, dan keterampilan atau keahlian berupa laba. Cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Dengan keterangan, Y sama dengan pendapatan nasional, R pendapatan upah atau gaji, W pendapatan sewa, I pendapatan bunga, dan P pendapatan laba usaha. Pencatatan laporan keuangan yang baik, tepat, dan terperinci akan sangat membantu memudahkan penghitungan pendapatan nasional dengan hasil yang akurat. Hasil penghitungan yang akurat tentu akan menjadi informasi yang bermanfaat baik bagi pemerintah dan semua pihak yang membutuhkan seperti pengusaha, investor, dan lainnya. Dengan demikian, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian yang senantiasa bertumbuh dan berkembang oleh pemerintah mendapat dukungan dari segenap elemen masyarakat. Di sini, saya akan membahas konsep pendapatan nasional bagian ketiga, yaitu perhitungan pendapatan nasional, harga konstan, dan harga berlaku. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian dari PDB atas harga konstan dan PDB atas harga berlaku. PDB atas harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga barang yang berlaku pada 1 tahun atau tahun dasar. Tahun dasar dimulai pada tahun 1993. Sedangkan PDB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Di dalam PDB harga konstan dan PDB atas harga berlaku terdapat metode perhitungan yang berbeda. Pertama, kita akan membahas metode perhitungan yang digunakan oleh PDB atas harga konstan. Di dalam metode perhitungan PDB harga konstan terdapat 3 metode, yaitu metode revaluasi, ekstrapolasi, dan deflasi. Untuk lebih mengerti lagi, saya akan menjelaskan lebih rinci apa itu metode revaluasi, ekstrapolasi, dan deflasi. 1. Metode revaluasi, yaitu perkalian kuantum produksi tahun yang berjalan dengan harga tahun dasar atau tahun 1993, menghasilkan langsung PDB atas harga konstan.
Rumus yang digunakan yaitu output K, T sama dengan produksi kali harga O, atau NTB K, T sama dengan output K, T dikali rasio NTB O. 2. Metode ekstrapolasi. Metode ekstrapolasi yaitu cara mengalihkan nilai tahun dasar dengan suatu indeks kuantum dibagi 100. Rumus yang digunakan yaitu output K, T sama dengan output K, 0 kali IKP T per 100, atau NTB K, T sama dengan output K, T dikali rasio NTB O. Ya, metode deflasi yaitu cara membagi nilai pada tahun berjalan dengan satu indeks harga dibagi 100. Rumus yang digunakan K, T sama dengan output B, T per IH T per 100, atau NTB K, T sama dengan output K, T dikali rasio NTBO. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode perhitungan PDB atas dasar harga berlaku. Dalam metode ini terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu 1. Pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, yang ketiga pendekatan pengeluaran. Untuk lebih mengerti lagi, saya akan menjelaskan lebih terinci tentang 3 metode pendekatan yang digunakan. Yang pertama, menurut pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah menghitung nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing total nilai produksi atau output tiap-tiap sektor atau subsektor. Rumus yang digunakan adalah output B, T sama dengan produksi B, T kali harga T. NTB B, T sama dengan output B, T dikurang biaya antara B, T, atau NTB B, T sama dengan output B, T kali rasio NTBO. Nah, untuk mengetahui keterangan tentang apa itu output B, T atau NTB B, T, teman-teman dapat mempost videonya terlebih dahulu untuk mencatat apa-apa saja keterangan tersebut. Menurut pendekatan pendapatan PDB, PDB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Rumus yang digunakan adalah PDB sama dengan upah dan gaji ditambah surplus usaha ditambah penyusutan ditambah pajak tak langsung neto. Yang ketiga, menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah perjumlahan semua komponen permintaan akhir. Rumus yang digunakan yaitu PDB sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah konsumsi pemerintah ditambah PMTB ditambah perubahan stok tambah ekspor dikurang impor.